tertulis di dalam 2 Samuel 1 ayat 17 sampai dengan 27. 2 Samuel 1 ayat 17 sampai dengan 27. 2 Samuel 1 ayat 17 sampai dengan 27. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita membacanya secara responsorial, dimulai dari saya. 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27 dengan judul perikop ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Beginilah firman Tuhan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah berikan itu di bawah Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan karena Yonatan tidak pernah berpaling bukan, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kali keduanya saya menyampaikan firman Tuhan di depan ini. Sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, pada Minggu 17 Oktober 2021 ini saya mengambil tema yakni kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Nah, jika kita memulai sesuatu, sangatlah mudah untuk memulai sesuatu pekerjaan ataupun sesuatu hal yang akan kita lakukan. Tetapi sangat sulit untuk mempertahankannya itu. Baik pekerjaan ataupun pelayanan, memulai itu gampang tetapi mempertahankan sulit. Demikian juga dengan persaudaraan atau sahabat ataupun kerabat, memulai gampang tetapi sangat sulit untuk mempertahankan. Sering kita dikecewakan oleh persahabatan ataupun keterikatan dengan saudara, persaudaraan dan lain sebagainya. Tidak memungkinkan bahwa dalam keluarga itu juga sering kita mengalami kekecewaan. Bahkan adik dengan kakak berantem, ataupun bahkan anak dengan orang tua sering berantem. Dan sering kita melihat kasus di mana orang tua berlaku tidak baik dengan anak, ataupun sebaliknya. Bahkan anak juga sering mengalami ataupun memarahi orang tuanya. Nah, demikian juga dengan pada hari ini kita disapa bagaimana Saul membenci Daud. Nah, kasih persaudaraan adalah suatu yang sangat penting dipelihara. Bukan saja di kalangan raja-raja orang Israel pada saat itu, bahkan pada saat ini juga kasih persaudaraan sangat-sangat penting untuk kita lakukan. Bagaimana kita mempelajari dari 2 Samuel 1 ayat 17 sampai dengan 27 ini? Demikianlah. Yang pertama, apa yang dapat kita pelajari? Yakni jauhi kebencian dan kejahatan. Loh,
jauhi kebencian dengan kejahatan. Hal yang sangat sulit bukan kita lakukan? Sangat-sangat sulit. Seperti kata firman Tuhan itu pedang bermata dua, kena ke pengkhotbah dan kena juga kepada jemaat. Semalam saya sudah menyiapkan khotbah ini, tiba-tiba terpikir bahwa jauhi kejahatan, jauhi kebencian dan kejahatan. Sangat-sangat sulit. Sampai Pak Abe pun kemarin khotbahnya tentang kebencian sangat-sangat tentang mengampuni belum bisa. Karena apa? Karena memang butuh proses memiliki hati yang luar biasa seperti itu. Nah, kebencian identik dengan kecemburuan. Akibat dari kecemburuan menghasilkan kejahatan. Nah, begitu juga dengan Saul. Saul adalah, kita mengerti, kita memahami bahwa Saul adalah raja pertama. Raja yang pertama di Israel pada tahun 1030 sampai 1015 sebelum Kristus. Nah, ia merupakan anak laki-laki dari Kisi orang Benyamin. Saul yang berarti yang dimohonkan. Nah, jadi kalau ada orang namanya Saul, artinya itu yang dimohonkan. Nah, yang ia diurapi oleh Raja Samuel. Dia diurapi menjadi raja oleh Samuel, yang berarti mendapat kemenangan, memukul kalah orang Amon dan Filistin dan orang Amalek. Nah, dapat kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat 14 sampai dengan 8. Apa dikatakan? Mari kita buka sama-sama. Saya minta untuk kita membukanya. 1 Samuel 16 ayat 4 sampai dengan 8. Ayat 4 sampai dengan 8. Saya minta untuk Nipa membacakannya. 1 Samuel 16 ayat 4 sampai dengan 8. 1 Samuel 16 ayat 4 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirannya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah padang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Amin. Ya, ada kesilapan dikit, tapi tidak apa-apa. Ya, 1 Samuel 16 14 sampai 18. 14 sampai dengan 18. Kurang angka satunya tadi. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai dengan 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, "Ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah, Tuanku menintah hamba-hambamu yang di depan. Ia ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau harus merasa nyaman." Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, "Carilah bagiku seorang yang dapat bermain kecapi dengan baik, dan bawalah ia kepadaku." Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya,
Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perwatakannya, dan Tuhan menyertai dia. Nah, di sini di mana Daud itu dikatakan bahwa dia itu orang yang paras eloknya dan pintar bermain kecapi, sehingga pada saat itu Saul terpesona akan itu. Nah, bagaimana dengan Saul? Kebencian pun di sini Saul benci dengan Daud. Karena apa? Karena kegelisahannya meliputi kehidupan. Semakin dia berusaha berbuat, maka kegagalan pun akan menghampirinya. Nah, di sini Saul itu benci kepada Daud. Karena apa? Karena Daud itu orang yang sudah mengalahkan Goliat, sehingga Saul merasa bahwa akan menggantikan Saul pada saat itu. Nah, itulah yang membuat kebencian dari Saul terhadap Daud. Jika situasi sudah dikuasai kebencian, kecemburuan, maka kehidupan tidak akan tenang. Dengan cara berpikir Saul sendiri, keberuntungannya akan semakin jauh. Sekalipun dia mencari pertolongan kepada yang lain, termasuk kepercayaan kepada seseorang perempuan pemanggil arwah, yaitu seorang perempuan dari Endor, semuanya akan menjadi sia-sia. Nah, penting kita ingat bahwa Tuhan menciptakan kita, Dia telah memberikan kita hidup dan roh. Ketika kita akan kembali kepadanya, pada saat itulah roh Tuhan akan tinggal bersama kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, Tuhan menyertai dan memberi petunjuknya. Nah, apa pelajaran yang kedua yang dapat kita pahami dari 2 Samuel 1 ayat 17-27, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam Roma 12 ayat 17 dikatakan bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukan apa yang baik bagi semua orang. Nah, jika kita diperhadapkan pada Roma 12 ayat 17 ini, apakah kita sadar ataupun apakah kita merasa bahwa setiap seseorang yang berjahat, melakukan kejahatan kepada kita membalasnya dengan kebaikan? Saya rasa kita yang di sini tidak dapat memahami nats seperti itu, karena jika jika seseorang berbuat jahat kepada kita, 0,1% kita akan menimbulkan rasa kebencian terhadap seseorang tersebut. Nah, tetapi perlu dipahami bahwa jika roh sudah ada kepada kita, jika roh Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita, tidak menutup kemungkinan bahwa jika seseorang melakukan kejahatan kepada kita membalasnya dengan kebaikan. Seperti kata pepatah mengatakan, jika engkau dilempar dengan batu, lemparlah mereka dengan pisang. Seperti itu. Tetapi jika seseorang pendapat lain berkata bahwa jika orang yang melempar dengan batu, kita melempar dengan pisang. Jika dilempar dengan pisang, pastilah terjatuh, karena pisang itu jika dipijak itu pasti licin, kan? Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dari nats ini mari kita simak bagaimana Daud bisa mengampuni, memaafkan seseorang yang sudah menyakiti dan memusuhinya, bahkan sudah berencana untuk membunuhnya. Jika kita membaca dari kisah Daud dengan Saul, bagaimana Saul sudah memiliki rencana yang luar biasa kepada Daud. Rencananya sangat ingin memusnahkan Daud pada saat itu. Nah, jika kita menyimak lagi bagaimana Saul ini memiliki anak yang namanya Yonatan. Yonatan dengan Daud itu sangat bersahabat yang luar biasa. Persahabatan Yonatan dengan Daud itu sangat luar biasa. Bahkan Daud mengasihi Yonatan, begitu juga sebaliknya, Yonatan mengasihi Daud. Nah, pada saat ini mungkin tidak ada persahabatan seperti Yonatan dengan Daud. Kita mengalami persahabatan dengan seseorang, sampai sekarang saya tidak bisa menemukan ada yang melebihi persahabatan Yonatan dengan Daud. Karena apa? Karena seringkali jika seseorang bersahabat dengan temannya,
tidak menutup kemungkinan keburukan sahabatnya itu bisa diumbar-umbar kepada orang lain karena hal yang sekecil. Bahkan karena persoalan yang sedikit pun keburukan ataupun aib orang lain ataupun aib sahabatnya itu bisa diumbarkan ke orang lain. Bahkan aib yang tidak betul pun bisa diumbar ke orang lain. Dan itulah yang akan menghancurkan persahabatan ataupun pertemanan dalam kehidupan kita. Nah, Daud merupakan seorang pahlawan yang gagah dan perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perwatakannya, dan Tuhan menyertai dia. Karena Daud berhasil mengalahkan Goliat dan ia semakin disukai rakyat, tetapi Saul semakin cemburu terhadap Daud. Nah, berkali-kali Saul berusaha untuk membunuh Daud, membunuhnya, tetapi Daud luput dari semua niat jahat Saul. Sekalipun demikian, Daud tetap berniat baik dan tidak membalaskan semua kejahatan itu. Bahkan Daud membiarkan Saul tetap hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari kisah Daud dan Saul sangat kita pahami bahwa meskipun Saul membenci Daud, tetapi Daud tidak membalaskan kebencian itu. Ada satu prinsip dalam hidup ini yang sering saya lakukan ataupun yang sering saya menjadikan motto dalam hidup, dan sering juga saya sampaikan setiap saya khotbah dimanapun saya berada. Prinsipnya yakni jika kita berbuat baik kepada orang, sekecil apapun perbuatan baik kita, jangan pernah kita memperhitungkan kebaikan yang pernah kita lakukan. Tetapi jika seseorang berbuat baik kepada kita, sekecil apapun perbuatan baik seseorang itu kepada kita, sebisa mungkin, sedapat mungkin, sampai sedetik menjelang kematian kita, kita memohon kepada Tuhan supaya kita dapat membalaskan kebaikan yang sudah diberikan orang kepada kita. Nah, sering terjadi ketika kita memberikan kebaikan ke orang-orang, kita berharap untuk menuainya terhadap orang tersebut. Tetapi itu adalah pemahaman yang salah. Karena apa? Bukan dari dia saja kita mendapatkan berkat, bahkan dari orang-orang yang kita tidak mengenal, kita bisa mendapatkan berkat ataupun mendapatkan kebaikan dari apa yang kita alami. Nah, saya ingin bercerita sedikit mengenai persahabatan. Begitu juga dengan persahabatan bersangkut paut dengan yang kita pahami sekarang antara Saul dengan Daud. Nah, saya memiliki persahabatan yang luar biasa kala itu, mengalami persahabatan, tetapi persahabatan itu tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kandas dan tidak ada keterangan dan lain sebagainya, kandas di tengah jalan. Nah, saya berpikir bahwa tidak selamanya yang kita anggap sekarang sahabat menjadi sahabat kita sampai akhir maut. Sahabat yang luar biasa adalah hanya Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sahabat yang tidak pernah mengenal ataupun tidak pernah memandang kita, baik buruk kita, latar belakang kita bagaimana, tidak pernah memandang. Tetapi kalau masih kita bersahabat, bukan saya larang bersahabat dengan manusia, tetapi pada dasarnya jika manusia kita bersahabat lebih dari memiliki lebih dari sayang kepada Tuhan, kita sayang kepada sahabat kita sendiri, itu adalah hal yang salah. Karena apa? Karena manusia hatinya berubah, tidak ada yang abadi. Hati manusia dapat berubah kapanpun waktunya, hati manusia tetap akan berubah, tetapi hati Tuhan tidak akan pernah berubah terhadap kita. Nah, dari sini kita memahami bahwa persahabatan itu tidak dikenal dengan hal kasih. Persahabatan itu tidak dikenal dari bagaimana kita bersahabat dan memiliki sahabat, tetapi ketahuilah bahwa sahabat yang sejati itu adalah hanya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, ada 4 kasih yang pernah kita pelajari selama mulai dari SMP, mungkin kasih agape, philia, eros, dan kasih storge, ya. Dan jika kita tidak menutup kemungkinan, tidak mungkin kita menjalani kasih philia, storge, dan kasih eros itu kalau kita tidak memiliki kasih
agape. Karena kasih agape adalah kasih yang sangat luar biasa. Jika kita sudah memiliki kasih agape, kita pastilah sudah memiliki ketiga kasih yang lainnya. Demikian juga kita pada saat ini. Jika kita memiliki kasih persaudaraan, kasih yang luar biasa terhadap sesama kita, berarti kita sudah memiliki kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Mari kita satukan hati, mari kita bersama. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di mana pada pagi hari ini kami diajarkan tentang kasih persaudaraan, di mana Tuhan kami ingin memiliki kasih yang luar biasa Tuhan terhadap Engkau, sehingga Tuhan kami dapat mengaplikasikannya ke dalam bermasyarakat ataupun ke dalam persaudaraan kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami tahu Tuhan, sampai saat ini Tuhan kami belum memiliki kasih yang sempurna Tuhan, kasih yang betul-betul terhadap Engkau, karena kami masih memiliki hal-hal kedagingan Tuhan, tidak dibungkus oleh Roh-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, menjelang siang ini, kami percaya Tuhan bahwa pemikiran kami, hati kami diubahkan Tuhan, supaya kami lebih mengasihi Engkau Tuhan, supaya kami Tuhan lebih mencintai Engkau Tuhan, supaya kami lebih melayani Engkau dengan penuh kasih Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami dapat memiliki kasih yang luar biasa Tuhan. Bagaimana kasih kami memiliki kasih persahabatan seperti Jonathan dengan Daud Tuhan Yesus, seperti itu juga Tuhan kami harapkan kasih kami terhadap Engkau Tuhan Yesus. Ajarkan kami Tuhan Yesus, supaya kami menjadi anak-anak terang Tuhan, menjadi anak-anak yang dapat merubah dunia ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Acara selanjutnya kami serahkan yang ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang bekerja atas kami, atas hidup kami, atas segala aktivitas kami yang akan kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur pada pagi hari ini. Amin.